Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah soleh soleha. Kembali kita bertemu di pelajaran sejarah budaya Islam dengan pembahasan kisah teladan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Bagaimana yang telah kita pelajari pertemuan yang lalu, kita telah membahas Utsman bin Affan sebelum masuk Islam dan juga Utsman bin Affan setelah masuk Islam. Jadi setelah Utsman bin Affan merupakan sahabat dekat dari Rasulullah SAW dan juga beliau merupakan khalifah yang ketiga menggantikan Umar bin Khattab ketika Umar bin Khattab wafat. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yakni memahami tentang peristiwa fitnah, kemudian memahami tentang kisah masa pemerintahan Utsman bin Affan, kemudian tentang wafatnya Utsman bin Affan, kemudian menyajikan kembali pemahaman tentang kisah teladan Utsman bin Affan serta mengambil hikmah dari pemahaman tersebut. Adapun isi pada materi kita, pada materi kisah teladan sahabat Utsman bin Affan, yakni Utsman bin Affan sebelum masuk Islam, Utsman bin Affan setelah masuk Islam, kebijakan pemerintah Utsman bin Affan, peristiwa fitnah, dan juga terakhir wafatnya Utsman bin Affan. Adapun pembahasan kita pada hari ini yaitu kebijakan pemerintahan Utsman bin Affan dan juga peristiwa fitnah, insyaallah. Kita akan bahas yang bagian C, yaitu kebijakan pemerintahan Utsman bin Affan. Sebelum kita membahas kebijakan-kebijakan pemerintahan beliau, sebagaimana kita ketahui, Utsman bin Affan ditunjuk langsung oleh Khalifah Umar bin Khattab ketika beliau hendak wafat. Jadi Utsman bin Affan ditunjuk langsung. Dan juga pada waktu itu sebenarnya banyak sahabat senior lainnya, tapi Utsman bin Affan merupakan sahabat yang paling senior, yang paling memiliki keutamaan di antara sahabat yang lainnya. Dan juga beliau telah berusia 70 tahun. Baik Anda dan soleha, secara umum masa pemerintahan Utsman bin Affan meliputi 2 periode yang masing-masing berlangsung selama 6 tahun. Jadi keseluruhan keseluruhan pemerintahan Utsman bin Affan ini kurang lebih 12 tahun. Kemudian dibagi dua, yakni 6 tahun masa keberhasilan dan juga periode 6 tahun kedua ditandai dengan perpecahan. Adapun wilayah yang beliau kukuhkan juga sekaligus menunjuk beberapa kepala daerah atau gubernur pada waktu itu, yakni yang Amr bin As sebagai gubernur Mesir dan Syam. Kemudian Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai gubernur Irak yang juga meliputi wilayah Azerbaijan dan Armenia. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari sebagai gubernur Iran yang mencakup Khorasan dan juga Basra. Nah, pejabat-pejabat yang diangkat oleh beliau merupakan kerabat dari Bani Umayyah yang paling terkemuka. Di antara mereka adalah Marwan bin Hakam, sepupu dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ia diangkat menjadi sekretaris negara. Dan inilah yang menjadi penyebab perpecahan di 6 tahun kedua atau periode kedua setelah 6 tahun keberhasilan, muncullah perpecahan karena
Pada waktu itu muncullah kecurigaan bahwa Utsman bin Affan mengangkat sebagian besar kepala daerah itu berasal dari sukunya sendiri. Ya. Terutama ya, ketika beliau mengangkat Marwan bin Hakam menjadi tokoh yang lebih menentukan dibanding Utsman bin Affan itu sendiri. Dan juga terkadang kebijakan-kebijakan itu dipengaruhi langsung oleh Marwan bin Hakam dan juga dipandang pada waktu itu sebagai tokoh yang lebih menentukan dibanding Utsman bin Affan sendiri. Ya, sejak itu permasalahan kebijakan pembenaran negara mulai muncul. Ya, menurut Utsman bin Affan, khalifah mempunyai wewenang untuk menggunakan kekayaan umum bagi kemaslahatan umat selama memangku jabatan. Dan juga yang berbeda dengan dua khalifah sebelumnya, ini khalifah Abu Bakar dan juga khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi salah satu timbulnya perpecahan yakni adanya kecurigaan atau tanggapan dari berbagai pihak bahwa Utsman bin Affan itu mengangkat sebagian besar petinggi-petinggi atau pejabat negara pada waktu itu yakni berasal dari sukunya. Terlebih ketika beliau mengangkat Marwan bin Hakam sebagai sekretaris negara yang notabene atau secara tidak langsung Marwan bin Hakam adalah sepupu daripada Utsman bin Affan itu sendiri. Setelah terjadi perpecahan di awal periode kedua, yakni 6 tahun setelah keberhasilan, muncullah peristiwa fitnah yang sangat besar yang terjadi dikarenakan yang Ustadz jelaskan tadi bahwa jadinya pengangkatan pejabat negara yang berasal dari suku daripada Bani Umayyah, yakni suku asal daripada Utsman bin Affan yang terjadi di periode yang kedua pemerintahan beliau. Nah, kita akan membahas secara detail sebab-sebab terjadinya peristiwa fitnah tersebut. Yang pertama, kebijakan Utsman bin Affan mengangkat kerabat-kerabatnya dari Bani Umayyah sebagai pejabat pemerintah menimbulkan rasa iri dari kaum muslimin. Ya, sebagaimana yang Ustaz sampaikan tadi, muncullah rasa iri ya, atau merasa Utsman bin Affan lebih memilih dari golongannya, ya, dari kerabat-kerabatnya dari Bani Umayyah. Kemudian yang kedua, hilangnya pengaruh kaum Ansor Madinah dan Bani Hashim juga menjadi sebab yang penting. Ya, seiring dengan berjalannya waktu, setelah wafatnya Abu Bakar, Umar bin Khattab, maka hilanglah pengaruh kaum Ansar di Madinah karena sudah berganti ya banyak sahabat senior yang wafat. Kemudian terjadi perpecahan karena setelah Rasulullah wafat pun sudah ada perpecahan di antara kaum muslimin pada waktu itu, apalagi setelah sahabat senior seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab wafat. Nah, kemudian yang ketiga, pengangkatan Marwan bin Hakam sangat tidak disukai oleh masyarakat muslim pada waktu itu. Karena secara tidak langsung Marwan bin Hakam adalah sepupu daripada Utsman bin Affan sehingga muncullah kesan ya, bahwa Utsman bin Affan memilih karena Marwan adalah kerabat dekatnya. Kemudian kesederhanaan dan kemurahan hati Utsman bin Affan menjadi bencana bagi dirinya sendiri. Ya, karena mudahnya mengangkat ya, orang-orang yang berada di dekatnya. Walaupun orang dekatnya itu mudah ya mempengaruhi kebijakan-kebijakan daripada Utsman bin Affan.
Kemudian yang kelima, pembuangan Abu Dzar Al-Ghifari telah membangkitkan kemarahan kaum muslimin. Ya. Abu Dzar Al-Ghifari adalah seorang yang sangat soleh. Ia membela kepentingan rakyat kecil. Ia telah mendesak gubernur Syria agar mewajibkan orang kaya menyisihkan sebagian hartanya bagi kepentingan orang miskin. Walaupun demikian, Muawiyah bin Abi Sufyan malah melaporkannya sebagai penghasut kepada Utsman bin Affan. Akhirnya ia dibuang dan dikucilkan di desa Rabada. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari merupakan sahabat yang mulia dan juga sahabat yang dekat dengan Rasulullah, dan jadi dilaporkan sebagai penghasut oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Walaupun sebenarnya Abu Dzar Al-Ghifari hanya mendesak pada gubernur agar memaksa, ya, orang-orang kaya untuk menyisihkan hartanya untuk kepentingan kaum muslimin. Kemudian yang terakhir atau yang keenam, munculnya kaum munafik, ya. Kaum munafik menyebarkan fitnah dan hasutan, ya, dan mereka dipimpin oleh Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba ini adalah tokoh daripada Majusi munafik. Dia mengaku Islam tapi sebenarnya dia adalah seorang munafik. Dia seolah-olah membela Islam, padahal justru sebaliknya, dia malah ingin menghancurkan Islam dari dalam. Baik Anda saudara soleha, demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk selengkapnya kalian bisa buka di halaman 131 sampai dengan 134. Adapun tugas, jika ada tugas akan Ustaz sampaikan di grup atau di aplikasi e-learning. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang wafatnya Utsman bin Affan. Demikian, kurang lebih mohon dimaafkan. Hadallahu iyyakum wa bi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.